Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Gimana anak-anak? Udah siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita belajar tentang membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, sebelumnya kita bahas pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u yang memiliki dua makna. Yang pertama diartikan sebagai bacaan atau yang dibaca. Yang kedua diartikan sebagai kumpulan dari berbagai makna, berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, membaca itu ada dua bagian. Yang pertama adalah tilawah labzihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula atau orang yang baru mengenal Islam, ataupun anak-anak, yaitu mereka yang mengenal atau mengetahui makhrajul huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, sifat-sifat Al-Quran, serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid yang semuanya berguna agar bacaan atau tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Selanjutnya ada tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang telah disebut di dalam Al-Quran. Pembahasan kedua yaitu apa sih kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Nah, yang pertama adalah beriman terhadap Al-Quran. Yaitu konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya, sekaligus mentadabburi untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah Al-Quran, sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian mendakwahkannya kepada seluruh umat manusia. Lalu apa saja keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? Yang pertama, termasuk insan terbaik, yaitu orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi keluarganya Allah. Yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi, yaitu para sohibul Al-Quran. Mereka memperoleh derajat yang tinggi di dalam surga. Yang keempat, melembutkan hati. Nah, tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Lalu apa saja ada pada membaca Al-Quran? Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Jadi dalam membaca Al-Quran itu, kita setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Yang kedua, khusyuk, tenang, dan sopan. Nah, dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati ketika membaca.
khusyuk, tenang, dan sopan, serta berusaha terpengaruh dengan apa yang dibaca, dengan memahami dan memikirkan bagaimana tujuan utama dalam tilawah. Yang ketiga, tempat yang suci. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus berada di tempat yang suci, di masjid, di rumah pun bisa, tapi harus tempat yang suci. Dan tidak boleh membaca Al-Quran di dalam WC atau tempat-tempat yang tidak pantas untuk kita membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca doa isti'azah. Nah, apa itu doa isti'azah? Doa isti'azah itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu doa untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Yang kelima, membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak melewati batas, tidak riah, dan tidak agar didengar orang lain atau ujub, membanggakan diri sendiri. Selanjutnya, membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi riya atau agar ingin didengar orang lain, maka hendaknya kita membaca Al-Quran dengan suara yang pelan. Selanjutnya, membaca dengan tartil. Nah, jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil. Sebagaimana dalam Quran Surah Muzammil ayat 4, warattilil Qur'anan tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi membaca Al-Quran itu harus bersabar. Jangan terburu-buru ingin menyelesaikan tilawahnya. Bagian kedua, kita akan membahas tentang berdoa. Apa sih berdoa itu? Pengertian doa secara bahasa, doa itu memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Apa manfaat berdoa? Manfaat berdoa itu yang pertama terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Jadi Allah itu maha kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan itu hendaknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisi Allah. Kemudian ada lafal doa. Nah, dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sendiri. Karena Allah Maha Mengetahui, termasuk juga Allah Maha Mengetahui atas seluruh bahasa yang digunakan manusia dalam berdoa. Lalu bagaimana tata cara berdoa? Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika kita memulai doa, kita sebut, duhai Allah yang Maha Pengasih, duhai Allah yang Maha Penyayang, duhai Allah yang Maha Mendengar, dan lain sebagainya. Lalu, sholawat kepada Nabi Muhammad. Baru kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Kita angkat tangan kita seraya kita berdoa, meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Yang ketiga, berdoa hendaknya khusyuk dan dengan suara yang pelan. Jadi kita harus suaranya pelan-pelan, tidak harus kuat-kuat seperti itu. Lalu mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan.
Nah, jadi ada sebuah kata-kata yang seperti ini. Berdoalah kamu seperti kamu sedang mengayuhkan pedal sepeda. Nah, kalau kita mau ke suatu tempat menggunakan sepeda, berarti kan kita itu harus mengayuhkan terus-menerus pedal sepeda itu agar kita sampai ke tujuan. Nah, begitu juga doa. Semakin banyak kita mengulang-ulang doa, insya Allah Allah segera mengabulkan doa kita. Selanjutnya dilakukan dalam keadaan yang bersuci. Nah, hendaknya ketika kita ingin berdoa, kita sudah punya air wudhu sebelumnya. Gitu. Kemudian memahami makna dari doa yang dibaca. Jadi kita harus tahu apa yang kita baca. Misalnya, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita harus tahu apa makna dari doa yang kita bacakan. Apa maknanya? Maknanya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku kecil. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.